Buat salsa namanya berkarir ya gitu ya, namanya berkarir, ada nggak sih cerita atau kisah susah senangnya gitu kan, boleh nggak sih berbagi sedikit ke kita? Pernah gitu kan, apalagi kalau dukanya tuh lebih banyak sih daripada senangnya sebenarnya. Apalagi duka yang pertama itu paling pernah nggak dipercaya sama orang gitu kan, sampai yang namanya diremehin pernah. Kayak aku waktu itu pertama awal kuliah gitu kan, waktu itu sempat dikasih tahu sama pelatih aku kalau yang kuliah itu cuma boleh main bergu doang, nggak boleh main perorangan gitu kan. Terus abis itu aku bilang sama keluarga aku gitu kan, bilang sama mamaku, cuma boleh main bergu doang, gimana kalau aku nggak kuliah. Tapi yang namanya orang tua aku itu kan pengennya anakku itu pendidikan ya nomor satu. Disupport mau prestasi apa, tapi tetap pendidikan itu nomor satu. Terus karena basicnya pendidikan, jadi aku ya udah kuliah aja, nggak usah terlalu, ya udah nggak apa-apa, yang penting main bergu nggak apa-apa, yang penting kuliahnya gitu kan. Ya udah akhirnya prioritas lah ya. Iya, prioritas. Akhirnya aku ngomong lagi sama pelatih aku kan, sama Bang Riki sama Bang Bolil. Aku tetap harus kuliah sama keluarga aku gitu kan. Terus bilang ya udah, terus sama Bang Riki dibilang ya terserah gitu kan. Jadi kayak takut, aduh cuma bisa main perorangan, coba boleh main bergu, padahal pengen banget main perorangan. Akhirnya sama Bang Bolil, udah nggak apa-apa, kuliah aja dulu gitu kan, pendidikan tetap nomor satu. Udah akhirnya aku kuliah 2014 di Bandung tuh. Nah pas di Bandung, masuk UPI masuk UPI Bandung, alhamdulillah keterima di jalur undangan SNMPTN lewat jalur prestasi itu manjat. Jadi kalau misalnya punya prestasi itu sebenarnya positifnya itu sih gampang masuk PTN negerinya itu gitu kan. Terus habis itu pas lagi kuliah itu latihan kan sendiri tuh di Eger ya kan, latihan sendiri di Eger. Terus aku tuh ngomong ke pelatih aku kalau aku tuh pengen ke tebing gitu kan di setiap Sabtu Minggu. Terus ternyata dari pihak, kan aku numpang ke Eger gitu kan. Nah dari pihak Egernya itu ngebatalin mau ke tebing Citata waktu itu. Citata yang di Bandung. Di Bandung, Citata di Bandung tuh. Terus singkat cerita, tahu-tahu aku nggak jadi. Akhirnya aku sama teman-teman aku sekontrakan itu cuma latihan di Egernya doang, di boulder Eger kan. Eger di Bandung kan ada boulderannya tuh. Terus habis itu ada cuma latihan di situ, pulangnya itu aku ke mall, foto studio, cekrek foto studio aja, diupload di Facebook. Terus pelatih aku lihat, Bang Riki gitu kan, Bang Riki lihat, terus dia langsung nge-WhatsApp aku bilang, lo udah mulai melalaikan kewajiban lo, digituin kan, langsung loh, aku melalaikan kewajiban di mananya gitu kan, latihan masih gitu kan. Terus dia cuma bilang, katanya lo mau ke tebing, tapi lo nggak jadi ke tebing. Terus aku bilang, oh nggak jadi ke tebing karena Egernya yang nggak mau ke tebing, masa aku ke tebing sendiri gitu kan, alatnya gimana terus segala macam. Akhirnya sama Bang Riki, ya kalau emang lu bilang nggak ke tebing ya lu harusnya ke tebing dong. Dia malah ngomong gitu. Udah cuma miskom aja ya? Iya miskom, karena aku nggak izin karena nggak jadi ke tebing gitu juga kan. Padahal aku udah latihan tapi di boulderannya doang kan, di boulderan Eger. Nah dari situ tuh kayak diremehin, kayak nggak dipercaya gitu loh. Lu tuh di sana bisa nggak sih latihan konstan tanpa pelatih gitu kan? Yang namanya pelatih adalah yang namanya kayak gitu. Dan juga kan kadang orang kalau misalnya udah kuliah tuh kadang susah membagi waktu gitu kan. Tapi niat aku itu tuh emang pengen ke orang tua ya, pengen membahagiakan orang tua. Karena waktu itu tim pengurus tuh pernah ngomong gini, kalau misalnya latihan itu jangan pernah mengharapkan uangnya, gajinya, imbalannya gitu, tapi kejar dulu yang namanya prestasi. Yang namanya prestasi kan pasti rezeki ngikutin. Nah kebetulan Kota Bekasi itu tuh Porda 2014 itu hadiahnya tuh uang pembinaan sama umroh tuh, tiket umroh. Terus di situ aku langsung targetin nih, pokoknya aku Porda 2014 mau umrohin seberapa orang tua pengen umrohin orang tua, khususnya mama kan dulu. Papa saya kan udah sakit, jadi pengennya mama gitu kan berangkat. Terus habis itu nggak mikir uang pembinaan nih, maksudnya uang pembinaannya mau dapat berapa aja, yang penting dapat tiket umroh gitu kan. Target aku tuh di situ, bukan target uang lah gitu kan. Akhirnya aku bilang sama mamaku, maaf ya kalau misalnya izin gitu kan, kalau misalnya sabar ya kalau misalnya aku tuh kuliahnya dispen banyak izinnya, karena pengen buktiin kalau aku pengen dapat tiket umroh buat mama gitu kan. Terus aku
yang namanya kuliah itu bener-bener kayak kupu-kupu gitu loh, mahasiswa kuliah pulang, jadi habis kuliah nggak pernah ikut yang namanya ikut mabim, kumpulan senior yang namanya masih maba ya kan, masih ditatar gitu. Nggak pernah sama sekali ikut kayak begituan yang namanya jalan-jalan sama senior kayak gitu. Bener-bener enggak, aku bener-bener fokus namanya pulang kuliah langsung ke Eger, pulang kuliah langsung ke Eger pulang. Karena emang lu punya target gitu. Iya, targetnya itu satu, umrohin mama aku gitu kan, orang tua, pengen banggain orang tua, pengen buktiin gitu loh kalau aku tuh kuliah juga masih bisa punya prestasi gitu, apalagi dan kan gak mau ngecewain pelatih yang di sini ya. Nah, soalnya kan Porda juga kan banyak orang yang percaya sama aku gitu kan. Lu tuh bisa buktiin gitu. Cuman kan ada beberapa orang yang ngeremehin aku. Emang bisa kuliah sambil manjat gitu kan. Nah, kalau aku diremehin gitu tuh kadang jadi tantangan hidup aku gitu loh, jadi tantangan kan sebagian orang kalau digituin ngedon. Iya, ngedon. Jadi kayak ya udahlah gua kuliah aja lah, ngapain gua harus buktiin kayak gitu kan. Tapi di situ kayak ya gua harus buktiin gitu loh, gua juga bisa. Dan pendidikan itu memang bisa diikutin sembari sama prestasi. Toh aku masuk kuliah itu juga dari prestasi gitu loh. Jadi benar-benar harus ngebuktiin. Dan akhirnya di 2014 abis itu kan ada kejurda senior. Nah pas lagi kejurda senior tuh aku stres gitu kan, karena aku latihan cuman sore gitu kan, kuliah pagi, sorenya cuma latihan ya kan, maksudnya nggak pagi sore latihannya, pagi sore itu tuh cuman kedapatan di weekend, cuma Jumat Sabtu doang aku bisa latihan pagi sore ya kan. Terus aku mikir nanti lawan aku itu pasti yang teman satu pencap aku yang udah latihannya pagi sore, terus pencap lain yang latihannya lebih pagi sore gitu kan. Aku stres, aku nangis, gimana caranya aku bisa buktiin ke orang-orang kalau aku tuh bisa juara gitu kan. Udah insecure banget yang namanya sama kemampuan aku gitu, karena kan kalau latihan sendiri sama di lomba tuh kadang suka beda gitu kan, suka gimana ya kalau misalnya lomba berhasil apa enggak ya. Tapi dalam pikiran aku tuh udah bener-bener gagal karena latihannya cuma sore doang tuh, gara-gara potong waktu kuliah. Sempat pesimis juga ya? Iya, pesimis, apa nangis karena tahu nanti lawannya pasti bakal cuma latihannya pagi sore latihannya kan, aku cuma sore doang, jadi bener-bener takut banget yang namanya gagal kan. Akhirnya pas di Kejurprov, aku itu sempat nangis dulu kan, ngomong ke Resti, sahabat aku di Manjat, Res aku tuh bakal ikut Kejurprov, gimana kalau aku nggak bisa buktiin ke mereka pasti bakal bilang aku gagal. Tuh kan bener, ngapain kuliah gitu kan, pasti bakal lebih diremehkan gitu kan. Terus sama Resti dikasih dikasih motivasi gitu kan. Udah tunjukin aja kemampuan kamu kayak gitu kan, pokoknya dikasih motivasi supaya nggak nyerah dan nggak stres gitu kan. Akhirnya pas ke Jurprov ternyata bisa ngebuktiin gitu loh, dapat 1 emas sama 1 perak. 1 emasnya itu di boulder apa di lead gitu lupa. Nah sama 1 emas sama 1 perak. Dan ternyata yang latihan pagi sore itu belum tentu dapat medali gitu loh. Jadi aku mikir kayak alhamdulillah udah bisa ngebuktiin gitu kan. Pokoknya gimana caranya aku bisa konsisten sama komitmen aku, tetap berlatih lebih giat walaupun aku udah mencapai puncaknya gitu loh. Kalau ke Jurprov kan sejauh barat doang gitu, Porda juga sejauh barat doang kan. Aku nggak ngerasa puas, tapi aku tetap pengen berlatih lebih giat lagi gitu loh kan. Akhirnya sampai Porda. Pas Porda 2014 ternyata aku dimainin dengan kategori yang lebih banyak dari sama pelatih, karena aku udah bisa ngebuktiin gitu loh di Kejurprov senior, aku udah bisa ngelawan orang-orang yang latihannya pagi sore gitu loh. Nah makanya aku dimainin lebih banyak. Dan disitu juga Bang Boyle sebenarnya cerita sih, kayak ngasih tahu motivasi gitu, yang sebenarnya salah satu sebenarnya udah buktiin gitu loh, buktiin kalau salah satu kuliah bisa juga manjat gitu loh, asalkan konsisten sama diri sendiri dan melakukan semuanya itu tuh dengan sepenuh hati gitu loh. Gimana gak sepenuh hati, soalnya kan target gue tuh kan pengen umrohin mama gitu kan, jadi bener-bener udah sepenuh hati ngerjain ini juga. Akhirnya pas Porda 2014 itu dapet tuh 2 emas, 2 perak, 1 perunggu tuh. Nah, pas Porda. Nah, pas 2 emas itu alhamdulillah dapat 2 tiket umroh dong. Nah, akhirnya 2 tiket yang tadinya targetnya cuma mau mama, tapi karena dapat 2 tiket jadinya bisa buat nenek juga kan, almarhum nenek. Nah, sebenarnya almarhum nenek itu juga pernah ngomong kan, sebelum meninggal itu pengen umroh terus akhirnya dapat tiket umroh kayak gini. Akhirnya ya udah umroh berdua tuh sama mama sama nenek kan. Dan ternyata setelah 3 hari setelah umroh itu meninggal.
bener-bener alhamdulillah bisa ngewujudin mimpinya Iya, gitu iya. loh. Kan ya namanya udah tua gitu Iya. kan, nama udah umur juga, dan dia pengen banget umroh sebelum meninggal. Ya kalau nggak haji umroh itu kalau nggak salah dia Iya. pernah ngomong. Akhirnya bisa umroh dari hasil sendiri gitu kan, jadi bener alhamdulillah, dan aku nggak merasa puas gitu, tapi bersyukur banget gitu. Di situ bisa namanya ngebuktiin ke orang-orang yang pernah ngeremehin aku, yang nggak percaya sama aku, dan aku bisa buktiin kalau pendidikan sama prestasi itu bisa sejalan gitu loh, asalkan harus konsisten dari diri sendiri gitu loh. Gitu. Jadi emang semua yang harus dilakukan itu harus sepenuh hati. Kalau misalnya kalian udah ngelakuin semuanya sepenuh hati, pasti bakalan ya namanya rezeki pasti bakalan ikut jalan gitu loh. Nggak akan putus jalannya kalau udah ngerjainnya itu sepenuh hati. Inspiratif banget ya. Indah banget gitu kan. Ya siapa sih istilah kata mah pengen gitu. Tujuan kita kan apaan sih ngelakuin sesuatu di dunia kalau bukan ngebahagiain orang tua gitu kan. Bahagiain orang tua, apalagi ya semua orang kalau kata gue punya cita-cita lah, apalagi nyampe umrohin orang tua gitu kan. Dan di sini lu bisa ambil kesimpulan ketika lu fokus, lu berusaha, lu ikhtiar, lu berdoa gitu kan, fokus sama tujuan lu, semuanya bisa lu capai. Betul. Gitu ya. Meskipun ya jalannya nggak selamanya lurus gitu kan, ya kadang kita dijatohin, kadang kita nangis, kadang, tapi nggak, itu sebenarnya motivasi buat kita kan. Jangan bikin kita down, habis itu lu tinggalin tujuan lu gitu kan, lu abaikan tujuan lu ya cuman karena omongan. Ya nggak semua orang bikin kita down atau ngejatuhin kita itu karena apa ya, Karena nggak suka iya gitu. karena nggak suka. Sebagian orang ngejatuhin kita karena memotivasi kita, Biar kita bangkit. Biar kita bangkit. Terus juga ya pastinya sayang juga sama kita gitu kan, biar kita capai tujuan yang kita Sama buktiin lah ya. bisa buktiin ya. Terus sama ada cerita lagi nih, mau cerita lagi nih. Jadi dari yang tadinya targetnya cuma pengen umrohin orang, pengen umrohin mama gitu kan, karena aku sungguh-sungguh gitu ya melakukan prestasi aku ini. Jadi dari umroh itu ada uang pembinaan kan. Nah uang pembinaannya itu bisa buat aku deposit pendidikan aku, abang aku 2. Karena kan itu posisinya orang tua aku udah nggak kerja ya. Nah, abis itu yang cerita selanjutnya yang Porda 2018 nih, 2018 kan waktu itu rumah aku tuh sempet pengen roboh nih, pengen gentengnya itu udah lama banget Rumah kan. ini nih? Iya, rumah ini nih, kayak udah dari tahun 96 nih ke sini nih, Oh, dari gitu. tahun Udah 96 lama ke ya? sini, ya. Terus kan yang namanya genteng pakai kayu udah dimakan rayap, dan itu tuh gentengnya udah bener-bener agak turun gitu kan. Terus aku mikir gini, aku target selanjutnya ini pengen banget bangun rumah yang enak, biar nanti masa tuanya orang tua aku tuh enak, nggak kebocoran kan. Itu pastinya karena udah mau roboh ya, jadi banyak yang bocor, banyak yang apa sih, udah banyak air masuk gitu kan dari atas. Terus ditargetin banget yang Porda 2018 ini tuh pengen banget bangun rumah ya kan, bangun rumah buat masa tuanya orang tua aku. Di situ aku juga udah sungguh-sungguh terus kan, maksudnya pas sempat jenuh itu aku juga mikir kayak buat pengen banget Porda lagi, supaya target aku tuh pengen bangun rumah orang tua aku. Dan di situ ya target selanjutnya. Terus habis itu kan yang 2018 itu kan aku bilang pengen karena butuh itu tuh, yang aku bilang butuh karena butuh itu. Akhirnya balik lagi dari jenuh, balik lagi ke Manjat. Terus udah gitu aku mikir nih, ada salah satu atlet yang pelatnas ya kan, ada salah satu lawan aku di Porda nanti nih atlet pelatnas gitu loh kan. Bisa nggak nih aku tuh pengen bangun rumah dengan target sekian emas, tapi bisa ngalahin anak pelatnas coy. Siapa yang nggak tahu kebelakangnya seperti apa gitu. Itu juga mulai insecure juga tuh ya kan. Tapi dari situ aku mikir kayak tantangan nih, bisa nggak nih gue ngalahin anak pelatnas? Jangan down duluan ya, biasanya ngelihat lawan bagus, waduh. Iya, apalagi mikirnya wah atlet pelatnas gitu kan. Jadi tantangan lagi dalam hidup aku gitu kan. Aku nggak mau diremehin sama orang, lu pasti bakal kalah sama anak pelatnas gitu kan. Aku bakal ngebuktiin kalau aku diremehin kayak gitu kan. Akhirnya pas aku tuh latihan, yang namanya ngebagi waktu kuliah sama latihan tuh bener-bener aku bagi banget, dan bener-bener aku abisin waktu aku cuma buat kuliah
kuliah manjat, bener-bener kuliah cuma gitu doang, nggak ada yang namanya hangout. Ada sih hangout tapi cuman kemana sekedar dia refreshing. Itu juga cuma hari Minggu gitu kan, nggak sampai yang camping apa sih, ke mall sering gitu, shopping gitu jarang banget gitu kan. Terus pas habis itu aku pikir insecure itu, pengen aku bener-bener ngeluangin waktu aku tuh cuma buat untuk latihan kuliah gitu, sama kayak yang aku lakuin di 2014 gitu kan, dengan kesungguhan hati gitu kan. Aku pengen banget ngebuktiin sama orang kalau aku tuh bisa ngelawan anak pelatnas gitu loh, gitu kan. Terus abis itu Porda tuh, udah pas Porda deg-degan dong, satu karantina dan lawan aku tuh anak pelatnas, terus yang lainnya juga gitu kan. Akhirnya pas perorangan lead sama perorangan lead kan, aku dapat emas di perorangan lead, bisa ngalahin atlet pelatnas, bisa ngalahin orang-orang yang ada di Jabar juga, dan bisa buktiin sama orang kalau atlet pelatnas tuh bisa aku kalahin loh gitu, pengen pengen buktiin gitu kan. Alhamdulillah banget akhirnya aku bisa ngalahin atlet pelatnas ini gitu kan, dan orang-orang yang di Jabar juga. Akhirnya aku Porda 2018 itu tuh dapet 2 emas, 4 perak, sama 1 perunggu. Jadi aku tuh Porda tuh main 9 nomor. 9 nomor, tapi dapat medalinya 7 ya. Jadi robot ya kan. Akhirnya, dan itu karena orang-orang tuh percaya sama aku gitu loh. Aku tuh bisa dapat medali di sini, aku dapat medali di sini, dan aku tuh nggak mau juga ngecewain orang yang udah percaya sama aku. Juga salah satunya itu. Jadi kan orang-orang semakin banyak yang percaya sama aku, semakin besar juga usaha yang harus aku lakukan gitu. Jadi benar-benar kebangun juga gitu semangatnya, pengen buktiin sama orang-orangnya, dan juga nggak mau ngecewain orang-orang gitu kan yang udah percaya sama aku. Akhirnya pas Porda 2018 aku, tapi tetap ya mindset aku tuh bukan masalah pengen dapetin uang banyak dan dapet gaji gitu, enggak. Tetap aku dimanjat karena pengen dapetin prestasi, pasti rezeki juga ngalir kan. Nah alhamdulillah karena aku mikirnya prestasi, pengen dapet prestasi, alhamdulillah rezekinya itu lumayan banyak lah ya kan. Di Porda itu akhirnya kesampaian target aku, bisa bangun rumah buat keluarga aku, ditingkatin di 2 lantai, yang tadi 1 lantai yang tadinya genteng udah mau roboh banget deh, serius pengen roboh banget, yang tahu rumah aku tuh ya. Akhirnya bisa ditingkatin, bisa dibagusin, dan akhirnya nggak ada yang namanya bocor, dan akhirnya mamaku nggak ada yang bawa ember gara-gara rumahnya kebocoran gitu kan. Intinya kan lu pengen ngelakuin yang terbaik gitu ya, buat orang sekitar lu, pelatih lu, terutama orang tua ya, yang sering support gitu kan. Apalagi pas Porda berarti buat nama Kota Bekasi ya, buat Kota Bekasi juga gitu kan. Bukan semena-mena lu nanti dapet ini enggak kan gitu kan. Dan setiap lu punya target, lu lakuin yang terbaik buat capai target dengan tersebut. Dengan sungguh-sungguh, berkomitmen sih, komitmen intinya. Komitmen. Bisa kalau orang banyak yang punya tujuan, orang banyak yang punya target, dan orang juga banyak yang pengen sukses. Tapi pertanyaannya, dia ngelaluin prosesnya enggak? Nah itu dia, gitu, proses yang namanya diremehkan tuh pasti bakal ada yang diremehkan, gak dipercaya, terus disepelekan. Ya itu bener-bener biasa banget lah di atlet. Itu tuh gimana caranya kalian tuh punya mental yang kuat dan punya konsisten yang kuat, kalian pasti bakal bisa laluin itu semua gitu loh. Tapi alhamdulillahnya ya, karena mindset gue tuh untuk prestasi, alhamdulillah rezekinya tuh ada. Kayak di kejurnas abis Porda langsung ke jurnas senior kan, terus ke jurnas senior mikirnya, lawan gue seluruh Indonesia gitu loh ya kan, bisa nggak sih gitu kan, gue lawan anak pelatnas juga yang lebih banyak, dan lebih melawan atlet-atlet yang udah bisa go internasional gitu kan di kejurnas senior itu. Alhamdulillah bisa dapat 1 emas lagi di lead ya kan, sama 1 perak di lead team gitu kan. Terus abis kejurnas, karena mindset gue masih tetap prestasi, alhamdulillahnya di 2019 itu masuk pelatnas lah itu. Iya. Yang kemarin IFSC ya. Iya, karena kesungguhan dan komitmen yang baik gitu kan dari diri sendiri, jadinya alhamdulillah rezekinya ngalir tuh sampai akhirnya masuk pelatnas. Intinya selama kita punya tujuan yang baik, selama kita punya tujuan yang baik dan melaluinya juga dengan jalur yang baik gitu kan. Insya Allah kedepannya juga apa yang kita harapkan
datang sendiri gitu Iya. kan, terwujud gitu kan. Apalagi kan tujuan ya kayak kasalsa ya buat orang tua, Iya, ya betul. tujuan mulia gitu apa. Gak mungkin kok gak mungkin Allah tutupin jalannya. Iyalah, mungkin gitu. Allah tutup mata, Allah tuh malah mendengar Iya, doanya gitu. Dari ikhtiar. Kan ada tuh ya Allah tuh nggak bakal pernah menyia-nyiakan usaha hambanya gitu kan. Ketika lu dapat ujian lu jalanin gitu, dan asal lu tahu Allah tuh nggak bakal pernah ngasih cobaan yang lebih dari kemampuan diri kita. Makanya hadepin gitu kan, jangan gampang jatuh ya. Buktikan. Iya, buktikan. Kita tuh manusia yang kuat. Gitu. Banyak kan ya yang tadi kayak Salsa ceritain, banyak yang ngeremehin, tapi kan semua ya istilah kata dibungkam dengan prestasi. Nah, itu dia. Gitu. Nggak usah dilawan dia ngomongin kita apaan sih gitu kan. Ya pokoknya lihat aja ntar ke depannya Harus gitu kan. buktiin. Nanti juga ya yang gitu diam sendiri lah. Iya, pasti bakal kayak itu sendiri. Dia nggak akan ngomong, ih gua abis ngeremehin nih orang nih, terus oh iya Sa, kamu ternyata benar, enggak, tapi pasti bakal langsung gini. Ya. Ya, inspiratif banget lah pokoknya gitu buat lo yang cuman digoyang dikit udah jatuh, ya minggir dulu dah. Apalagi kalau kalian perempuan ya, terus kalian bisa buktiin omongan yang kalian yang meremehkan, ya kayak istilahnya kayak ibu kita Kartini gitu kan, sosok wanita yang diremehkan, terus dia bisa buktiin dengan prestasi. Jadi orang-orang kan, oh ternyata cewek itu juga bisa. Iya gitu. bener. Jadi wanita juga bisa loh ngalahin cowok. Maksudnya cewek juga bisa berprestasi layaknya pria, layaknya orang-orang yang meremehkan kita, wanita tuh juga bisa gitu, Ya, kayak ibu kita Kartini. Meskipun di olahraga yang bisa dibilang ekstrim ya. Nah itu dia, bukan olahraga biasa gitu. Jadi kalau buat kalian wanita gitu, kalian harus buktiin kalau kalian tuh wanita tangguh, bermental baja, asalkan kita berkomitmen, bermindset. Kita terus buktiin sama orang kalau kita tuh juga bisa, pasti bakal jalan lah semuanya juga. Asal kita positif ya, berpikir Iya maksudnya bener. apa yang kita lakuin itu semua positif, jangan sampai ada yang negatifnya gitu. Bener. Kalau sedikit aja pikiran lu negatif buat ya lu punya tujuan tapi pikirannya negatif, ya hasilnya juga bakal negatif Iya, gitu ya. contohnya nih negatifnya kayak misalnya berprestasi, mikirnya gaji, mikirnya uang, mikirnya ini, pasti otomatis sama Allah mikirnya lu mikir harta doang, Nah, nggak itu. mikir buat banggain keluarga, buat banggain orang-orang yang udah percaya gitu. Gila kata lu cuma mau nyombong gitu. Nah itu dia, itu pasti bakal sama Allah. Ya udah tar aja Ya, pasti jatuhin gitu. aja Iya, gitu jatuhin kan. aja dulu. Sila kata begitu. Tapi kalau sama Allah dikasih cobaan, terus malah dibuktiin, malah dengan konsisten, usaha, berdoa, ikhtiar, pasti Allah juga nggak akan tutup mata, tutup telinga, nggak akan, pasti bakal ngedenger juga. Kualitas idola banget pokoknya sama gitu ya. Inspiratif banget buat terutama buat yang kaum hawa. Iya. Oh, cewek. Kalian harus Ah. berjuang. Kan biasanya cewek malam mah gitu Ah, kan. dia Ya, juga. enggak dong. Gitu. Ada kok ini sosok yang kuat Kita gitu. Kartini kan? Ibu kita Kartini. Iya. Contohnya lagi Bu kita Kartini. Iya. Tentunya ini juga sih gitu kan bisa memotivasi orang banyak gitu, terutama di dunia panjat tebing. Dan lu tahu di balik kesuksesan beliau ada kisah pilu, ada kisah sedih, dia pernah jatuh, dia pernah nangis ya kayak Iya, nangis. pernah Stres. sakit, pernah stres gitu kan. Tapi nggak nyampe di situ, dia nggak stuck di zona jatuhnya gitu kan, nggak stuck. Berjuang. Tetap berjuang, ketika jatuh lu bangkit lagi gitu kan. Ketika lu nangis gimana caranya lu menguasai keadaan lah gitu kan ya. Banyak juga yang udah vakum tapi bingung cara gimana buat kembali lagi gitu kan ya kan. Kak Salsa juga pernah kan. Iya. Gimana sih Kak kalau misalkan biar bangkit lagi gitu? Ya pasti lihat orang tua lah. Eh, Balik lagi, misalnya aku udah mau jenuh nih, udahlah lanjut. Udah aja dulu, udah enak kerja gitu kan, waktu itu udah kerja jadi pelatih renang. Udah dapat nyari duitnya di dunia kerja aja. Terus mikir lagi, kayaknya di Polda masih bisa dapat rezeki nih, ya kan? Masih bisa dapat prestasi lagi. Dan mindset aku juga buat orang tua. Balik lagi, aku kalau mau balik lagi itu pasti buat keluarga. Iya. Aku ngeliat rumah, wah udah mau roboh gitu, makanya balikin lagi, ayo buat orang tua gitu.
intinya buat orang tua aku, bukan buat aku tuh harus dilihat orang, enggak. Iya, Tapi benar. niat aku pengen berjuang lagi di Manjat itu buat orang tua loh, bukan buat banyak fans, buat dilihat sama orang, ih Kak Salsa keren, enggak. Ya, gunanya apa sih Kak? Ya itu bonus lah, itu Bonus lah. Tapi Nggak. yang pertama itu pasti buat orang tua. Di pikiran aku cuma buat yang namanya buat ningkatin rumah, buat bikin orang tua nyaman di rumah yang nggak kebocoran, nggak ada tikus lagi kayak gitu, nggak ada kecoa lagi ya, pokoknya nggak roboh lah rumah ini, gimana caranya gitu kan, punya peluang apa sih ngeningkatin rumah gitu, ngebagusin rumah. Iya. Kira dari situ motivasi aku. Jadi kalau aku tuh motivasinya bukan buat gue terkenal, bukan motivasi aku buat dikenal sama orang, enggak. Tapi prestasi Apalagi perjalanannya udah jauh ya, masa sih Iya. mau udah nyampe sini aja gitu Iya, kan. itu dia, balik Terus nggak lagi. dilanjutin gitu. Dilanjutin lagi. Bener juga sih motivasinya. Ya kembali lagi ke orang tua kita yang dari dulu udah support kita ya. Sama orang-orang yang udah percaya sama Iya, kita juga. benar. Jangan pernah apa ya sia-siain kepercayaan Iya. mereka. Gitu, terutama orang tua. Ketika lu berniat bahagiain orang tua, lu bakal dapat ridhonya orang tua, dan ketika lu dapat ridhonya orang tua, lu bakal dapat ridhonya Allah. Alhamdulillah. Salsa punya Instagram Punya dong. apa Kak? Salsa Gine. E-nya 2, terus jangan lupa follow, terus jangan lupa DM. Kak, follow back misalnya kalau misalnya nggak kenal, ya bukan yang nggak kenal, maksudnya kalau nggak familiar, karena mau follow back takutnya itu fake account gitu kan. Oke, nanti kita ditulis di deskripsi boleh Kak? Di share juga boleh ya Kak ya? Oke, nanti jangan lupa follow Kak Salsa. Oke. Buat endingnya kita minta kata mutiara dari Kak Salsa. Waduh, cara buat kalian ya, jangan menyerah, terus berjuang, ikhlas, dan bahagia selalu. Ya, makasih banget nih buat Kak Salsa udah luangin waktunya, udah Makasih juga udah datang jauh-jauh ke Bekasi. kita dari Bogor. Iya. Bekasi Jauh banget. niat banget, tapi ya buat apa ya, buat idola apa sih yang enggak gitu kan. Iyalah, soalnya di Bogor juga bisa dibilang terkenal juga Kak Salsa gitu ya. Masa sih? Iya, asli. Jangan cuma gara-gara Asli. seseorang nih jadi terkenal. Enggak, asli terkenal. Makanya kan kemarin pas dari Kabupaten Bogor ada yang minta, satu tim minta foto kan sama Kak Salsa dari Alpenat baju merah kalau nggak salah. Iya. Nah, itu. Oh, yang waktu sirkuit ya? Benar. Benar ya. Nah, itu termasuk requestan mereka juga buat datengin Kak Salsa nih. Udah kita penuhi ya buat kalian, tapi ingat jangan lupa di subscribe. Ya, guys. Intinya sih itu. Ya, buat Kak Salsa sukses selalu pokoknya buat di dunia panjatnya, biar cepet lulus juga. Amin. Kuliahnya gitu kan. Lama juga dari 2014 ya. Semester 11. Udah semester 11 gitu kan. Tapi kan semester 11 nya juga diisinya juga bagus kan kan. Gak gabut juga ya. Gak gabut, selangnya Porda, selangnya Platnas, selangnya PON gitu kan. Gitu. Jadi gak sia-sia kuliah lama juga lah. Gitu ya. Tapi sekarang kita doain mudah-mudahan cepat lurus biar bisa lebih fokus lagi di dunia panjat. Gitu ya Kak. Nah, itu aja sih dari konten gua kali ini. Makasih buat Kak Salsabila dari Kota Bekasi gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona. Salam corona.